Nah, sehingga terbentuklah tanah. Nah, tanah ini memiliki sifat fisik, ya. Jadi ada sifat fisika tanah, ada sifat kimia tanah, dan ada sifat biologi tanah, ya. Apa saja sifat fisika tanah itu? Ya, sifat fisika tanah bisa kita lihat dari beberapa parameter. Nah, jadi jika kita berasal dari ilmu tanah itu biasanya melakukan penelitian atau riset ya terkait dengan sifat fisika tanah. Nah, misalnya saja penelitian mengidentifikasi sifat fisika tanah pada ekosistem, 3 tipe ekosistem misalnya ya. Yang pertama, ada ekosistem tanah yang berasal dari agrowisata misalnya ya. Kemudian sifat fisika tanah dari perkebunan perkebunan sawit misalnya ya. Sifat fisika tanah dari perkebunan jagung misalnya, seperti itu ya. Jadi ada yang meneliti sifat-sifat tanah di hamparan lahan yang ditanami misalnya kelapa sawit, jagung ya, sawah misalnya ya. Nah, apa saja parameternya? Ya ini ada tekstur, ada struktur, konsistensi tanah, ada bobot tanah, ada porositas, ada aerasi tanah, ada temperatur, warna tanah. Nah, di sini juga ada mempelajari tentang air tanah ya. Air tanah itu apa perannya? Kemudian siklus airnya seperti apa? Sifat fisik kimia air tanahnya, ketersediaan air, suplai dan penyerapan serta prinsip manajemen air tanah. Nah, mungkin yang pertama kita bahas adalah tentang tekstur dulu ya, tekstur tanah. Nah, sifat-sifat dasar tanah ini ada sifat fisik tanah ya. Nah, sifat fisik tanah itu secara keseluruhan ditentukan oleh yang pertama, ukuran dan komposisi partikel-partikel hasil pelapukan bahan penyusun tanah. Jadi kan setelah si batuan tuh melapuk kan ada partikel-partikel kecil ya. Ya. Partikel-partikel kecil itu apa aja ukurannya ya. Ada ukuran dan komposisinya itu apa aja ya. Itu akan mempengaruhi secara keseluruhan pada sifat fisik tanah. Nah, yang kedua, jenis dan proporsinya ya. Jenis dan proporsi komponen-komponen penyusun partikel tanah. Kemudian yang ketiga, keseimbangan antara suplai air, energi, dan bahan dengan kehilangannya. Yang keempat, interaksi reaksi kimiawi dan biologis yang telah atau sedang berlangsung. Jadi saat pelapukan itu kan ada interaksi reaksi kimia dan biologis ya, yang telah atau sedang berlangsung dalam proses tanah tadi ya, sehingga sifat fisik tanah itu ditentukan oleh 4 komponen ini. Itu. Nah, ini tadi yang sudah di slide pertama tadi ya, sifat fisik tanah itu apa aja sih parameternya? Ada tekstur, struktur, konsistensi tanah, bobot tanah, ada porositas, aerasi, ada temperatur, dan ada warna tanah ya. Nah, teman-teman kan pernah lihat ya warna tanah itu beda-beda kan? Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih ya. Nah, itu tergantung pada apa bahan induknya ya. Bahan mineralnya apa. Nah, ini lebih fokus ke tanah-tanah mineral ya. Kalau yang ini ya, sifat fisik tanah mineral. Ada bahasan sendiri sebenarnya tentang sifat fisik tanah gambut ya. Tapi yang dipelajari di dasar ilmu tanah ini lebih fokus ke tanah mineral. Kenapa? Karena kalau tanah gambut itu mungkin akan dipelajari lebih lanjut di universitas yang memang dominannya dia memiliki tanah gambut ya. Mungkin dipelajarin di Universitas Kalimantan mungkin ya.
Universitas Kalimantan apa? Mula Warman, bukan? Atau apa? Yang ada di Kalimantan apa universitasnya? Di Palangkaraya ya misalnya kan? Mungkin dia spesifik mempelajari tentang tanah gambut karena memang lingkungannya dominan sekitar 80%-an itu tanahnya tanah bergambut. Beda dengan kita di Universitas Sultan Agung Tirtayasa ini dominan tipe tanahnya adalah lahan kering yang beriklim sedang. Jadi lebih fokus ke pada tanah-tanah yang mineral. Nah, tanah mineral kemarin apa? Sudah dipelajari tanah mineral itu tanah yang berasal dari bahan induk mineral, ya kan? Bahan induk mineral itu apa kemarin? Ada batuan beku kan? Ada batuan sedimen, ada batuan metamorf. Nah, dari sini kita lebih spesifik ke sifat fisik tanah mineral. Nah, tekstur itu apa sih? Nah, tekstur tanah adalah perbandingan relatif antara fraksi pasir, debu, dan liat. Jadi tanah itu ada kandungan pasirnya itu berapa persen, ya. Ada kandungan debunya berapa persen, ada liatnya berapa persen, ya. Ada si A, B, C sifat teksturnya kan berbeda ya tanahnya ya. Tanah A, tanah B, tanah C. Nah, ini untuk menghitung berapa sih pasirnya, berapa sih kandungan debunya, dan berapa sih kandungan liatnya. Kalau tanah itu dominan pasir, nah kemarin gimana? Kalau tanah itu dominan pasir, otomatis kan dia tidak mampu ya menyerap air, ya, karena langsung loss aja dia tidak bisa mengikat, ya, mengikat partikel air, ya. Jadi dia tidak bisa kalau dia fraksinya dominan pasir, ya. Nah, kalau dia dominan liat, misalnya, apa yang terjadi? Coba, kalau tanah itu dominan liat, nah, coba siapa yang tahu? Kalau tanah itu dominan liat atau lempungnya banyak ya, apa yang akan terjadi kalau terlalu liat kepada tanaman itu apa yang terjadi? Karena Ada yang tahu? terlalu kembang. Akhirnya Ahmad nanti rebutan, Taufikul, Bu. bagaimana? Ya, Jadi Nanti rebutan sama kalau tanah. kenapa nggak jelas? kalau tanahnya liat, jadi menampung air terlalu banyak, mungkin ke tanahnya tidak terlalu lembab. Coba kita cari di literatur. Bro. Jelas nggak suara Ibu? Jelas nggak? Jelas. Halo, halo, jelas nggak? Kamu kecil tadi. Oh ya, sudah jelas. Jelas, jelas. Halo, halo. Sudah jelas Ibu. Oke. Coba kalian cari apa yang akan terjadi jika jenis tanah itu terlalu liat, ya, dan terlalu banyak pasirnya. Nah, ada dua pertanyaan ya. Yang lihat dulu, misalnya, oh saya dapat yang lihat dulu. Oke, silakan raise hand. Oh saya dapat yang kalau tanah itu dapat yang pasir. Silakan raise hand. Izin menjawab Bu, dari yang halo Ibu. Ini? Oh Reza Bu dari kelas O Bu. Dari yang saya tahu kalau untuk tanah liat itu karena kan tanah liat itu juga menyerap air ya Bu, maksudnya mengandung air juga. Jadi kalau di tanaman itu jatuhnya kayak rebutan gitu Bu, rebutan air. Nah kalau untuk yang berpasir itu malah airnya tuh jadi langsung jatuh karena adanya gravitasi Bu. Nggak bisa diserap karena tanaman jadinya Bu. Bukan nggak bisa, jadi kurang untuk diserap oleh tanaman Bu. Kalau tanah dominan pasir, dia kurang dalam menyerap air, ya. Iya Bu. Sehingga tanaman mana sih, ya? Tanaman mana yang bakal hidup kalau misalnya dia dominan pasir, ya kan? Iya Bu, betul. Dan ada perlu teknologi, ya. Teknologi atau masukan apa yang bisa memanfaatkan tanah yang berdominan pasir
Kalau untuk yang tanah dominan liat itu jadi karena tanah liat juga menyerap air atau menyimpan air, jadi airnya tuh lebih keserap di tanah, Bu. Jadi untuk tanaman kurang juga, Bu. Gitu seperti Bu. Jadi kayak rebutan air gitu, Bu, kalau untuk kasus tanah liat. Ibu, kalau menurut saya tanah liat itu justru sulit ditembus akar tanaman, Bu, karena terlalu padat. Dia sulit untuk tembus akar tanaman ya, karena dia terlalu padat. Oke, siapa itu tadi? Ratu Yasmin. Iya, Bu Ratu Yasmin. Yang lain? Yang lain? Yang praktis sudah benar ya? Kita cari jawabannya, lihat. Lain? Lain? Lagi. Punten Ibu, sebelumnya suara Ibu kurang terdengar, Bu. Yang lain? Nah, untuk fraksi pasir tadi pasti jelas ya. Tanah yang dominan berfraksi pasir, dia memiliki pori makro yang lebih banyak, ya kan? Sehingga kurang mampu dalam mengikat air. Nah, itu fraksi pasir. Kalau tanah itu dominan liat, misalnya, apa yang akan terjadi? Punten Bu, saya mau jawab Bu. Kalau dia dominan liat itu, jadi kalau disiram air itu dia airnya tuh menggenang di atas gitu, nggak kayak tanah yang dominan pasir, nggak langsung ngeresep. Yang izin menambahkan juga, Bu. Selamat malam. Selamat malam. Pagi, siang. Jadi kalau dominan liat itu kan si tanah ya menyerap terlalu banyak air, menampung terlalu banyak air, bisa menyebabkan pembusukan yang besar itu. Ya. Oke. Jadi rata-rata untuk tanah yang berdominan liat tadi ya, dia akan menghasilkan apa? Drainase Mohon maaf ya. Bu, suaranya kecil banget Bu. Halo. Jelas yang tadi ya? Masih kurang Bu. Halo? Iya, Bu, lebih jelas yang tadi, Bu. Anies sekarang sudah jelas, Bu. Halo, jelas? Sudah Bu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ratu Yasmin, Ahmad Taufikul apa tadi? Ahmad Taufikul? Tadi saya izin menambahkan bahwa tanah liat itu kan nantinya menampung terlalu banyak air yang menyebabkan bisa menyebabkan pembusukan akar, Ibu. Oke, berarti memang ya arahnya jika tanah itu dominan liat, nah itu pengaruhnya kepada pertumbuhan ya, menghambat pertumbuhan tanaman. Karena apa? Sifatnya padat. Tadi kan sudah bilang ya, disampaikan oleh Ratu Yasmin tadi, tanah itu akan padat sehingga menyebabkan masalah apa? Masalah jadi terjadi penggenangan ya. Drainasenya kurang baik. Nah, apa beda drainase sama irigasi? Tahu kan kalian? Drainase saluran pengeluaran ya, drainase. Di drain. Jadi untuk pengeluarannya itu dia tidak baik ya, masalah itu sehingga terjadi penggenangan misalnya ya. Banyak tanah-tanah itu yang tergenang. Apabila tanah itu tergenang, berarti akan sulit untuk perakaran tumbuhan berkembang, ya kan? Nah, sehingga cara perbaikan tanahnya itu supaya tidak terlalu padat, yaitu dengan penambahan bahan organik, ya. Nah, tadi fungsinya bahan organik kemarin kan sudah ya, dapat menyediakan unsur hara, bahan organik ya, sebagai sumber energi bagi
mikroorganisme tanah, ya kan? Itu salah satu fungsi dari bahan organik. Nah, kalau tanah itu dominan liat dikasih bahan organik, otomatis si mikroorganisme itu kan bekerja, ya kan? Nah, sehingga si mikroorganisme itu mampu melakukan pelayanan ekosistem, ya. Nah, pelayanan ekosistemnya itu apa? Dia mampu mengubah tanah yang tadinya padat menjadi berstruktur gembur ya, gembur gitu kan. Sehingga tanah itu memiliki aerasi yang bagus, ya. Kemarin kan ada 4 komponen tanah subur, ya. Yaitu ada apa? Bahan mineral dengan susunan 45%, kemudian bahan organik 5%, ya, ada udara dan ada air. Kalau si tanah itu dominan liat, berarti kan dia padat. Kalau padat berarti udaranya kan nggak ada ya di situ, ya. Berarti aerasinya kurang bagus, sehingga si mikroorganisme mah nggak maulah saya nggak ada udaranya di tanah itu mah, gitu kan istilahnya. Sama kayak kalian, kalau misalnya kalian nggak ada jendela misalnya di rumah gitu ya, tertutup semua, kan kadar udaranya kan kurang ya, oksigennya juga kurang, jadi kalian akan lemas ya, kekurangan oksigen. Seperti itu, tanah juga seperti itu ya. Oke, kemudian lanjut. Tekstur tanah penting diketahui karena mencerminkan ketiga fraksi penyusun tanah. Jadi si tekstur ini penting ya, karena kita pengen tahu fraksi pasirnya itu berapa persen, debunya berapa persen, dan liatnya itu berapa persen. Sehingga tekstur tanah ini perlu diketahui ya. Kemudian yang ketiga, menentukan sifat fisik, fisiko-kimia, dan sifat kimia tanah. Tadi misalnya tekstur pasir pasti akan berbeda sifat kimianya, ya. Coba dicari. Tanah yang bernominan pasir memiliki sifat kimia tanah yang seperti apa? Nah, coba cari. Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Kan pengaruh ya, pasir. Oh, ternyata sifat kimia tanahnya misalnya C organiknya rendah ya. Atau sifat kimia tanah kan unsur-unsur haranya rendah. Nah, ya kan? Itu udah Ibu kasih clue ya. Coba siapa yang mau raise hand? Tanah yang berdominan pasir memiliki sifat kimia tanah yang seperti apa sih? Coba. Oke, Ria. Iya Ibu, dari yang saya cari sih Bu, kalau sifat kimia tanah yang pasir itu dia kandungan bahan organiknya rendah Ibu. Terus pH-nya tuh bervariasi dan kesuburan kimianya rendah Ibu. Oke, silahkan Muhammad. Oh, Ya, baik Ibu, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Ijaz dari 1O. Jadi untuk sifat tanah yang berdominan pasir itu yang pertama adalah kandungan bahan organiknya rendah karena ini unsur haranya mudah tercuci Bu bersama air. Kemudian yang kedua ada pH bervariasi cenderung asam, dan yang terakhir ada kesuburannya rendah akibat unsur hara makro ataupun mikronya ini mengikat bersama air Bu. Jadi saya cukup. Oke, berarti ada pengaruhnya ya si tekstur tanah ini untuk menentukan sifat kimia tanahnya ya. Sifat fisika tanahnya tadi kan ada sifat fisika tanah itu salah satu ada aerasinya ya kan. Berarti berpengaruh ya si tekstur yang berdominan pasir terhadap aerasinya seperti apa. Kemudian ada pengaruhnya terhadap sifat kimia tanahnya. Tadi benar disampaikan. Bahan organiknya rendah, ya jelas. Tanah pasir ya. Kalau ada bahan organik kan dia sebagai pembentukan agregat kan kalau bahan organik. Jadi teman-teman coba tolong nanti
dibaca lagi ya, fungsi dari bahan organik ya. Dia akan merubah menentukan sifat kimia. Kandungan unsur hara rendah otomatis ya, karena dia tidak bisa mengikat, langsung loss ya. Kemudian apa? Kapasitas tanah untuk menahannya rendah atau yang disebut dengan KTK ya. Kapasitas tukar kation ya. Jadi ada kation-kation Ca misalnya ya, CaMg itu yang mempengaruhi nanti terhadap kesuburan tanah ya. Unsur-unsur hara seperti itu. Nah, di sini juga ada kelas tekstur berdasarkan USDA ya. Nah, di sini kan ada berdasarkan USDA. Apa sih USDA itu? Coba ada yang tahu singkatan dari USDA? Kan ada juga kemarin yang menyampaikan menurut FAO ya kan. Kalau FAO kan tahu ya, badan food untuk makanan ya, FAO itu ya. Ya, berdasarkan FAO ya. Nah, di sini berdasarkan USDA. Apa USDA itu? Izin menjawab, Bu. USDA adalah United States Department Agriculture. Nah, United berarti ada penelitian dari USDA ya terkait dengan agriculture tadi ya. Nah, berdasarkan USDA, kelas tekstur itu ada banyak. Ada 12 ya. Ada pasir ya kan? Kemudian ada pasir berlempung ya. Berarti dia masih kasar ya. Tapi kalau sudah ada lempung berpasir, lempung liat berpasir, itu agak kasar. Kemudian ada lempung berdebu, berarti dia udah sedang ya. Ada debu. Nah, ini kelas tekstur tanah berdasarkan USDA itu ada 12 ya. Kalau dia lihat berarti teksturnya halus. Kalau dia pasir berlempung, dia teksturnya kasar ya kan? Seperti itu ya. Ini salah satu kelas tekstur tanah ya, tapi berdasarkan USDA. Kemudian ini hubungan tekstur dengan sifat tanah yang lain. Tadi sudah disampaikan bahwa tekstur itu mempengaruhi sifat kimia ya. Ya, berarti kan hubungannya dengan ini. Persediaan air untuk tanaman misalnya, pertama hubungan tekstur dengan kadar air ya. Daerah basah lebih halus tekstur tanahnya, berarti lebih besar daya simpan airnya, persediaan air untuk tanamannya juga lebih besar. Nah, ini nanti dibaca saja, ternyata sudah jam 7.53. Kemudian ada tekstur yang mempengaruhi beberapa sifat tanah. Tadi ada kapasitas tukar kation, kandungan bahan organik ya. Ini hubungannya tekstur, misalnya terlalu pasir itu kandungan bahan organiknya seperti apa, terlalu liat kandungan bahan organiknya seperti apa. Ternyata ada yang agak halus misalnya teksturnya, berarti dia ada debu, ada lempung berliat, ada lempung liat berdebu ya. Ini dikomponenkan menjadi 5 ya. Kasar, agak kasar. Kasar itu apa aja? Oh, pasir berlempung teksturnya. Agak kasar apa? Lempung berpasir, lempung liat berpasir ya. Ini hubungan tekstur dengan sifat tanah yang lain. Kemudian ini tadi ya, tekstur mempengaruhi beberapa sifat tanah. Oke ya. Nah, ini untuk mencari persentase ya. Misalnya setelah dilakukan ini pasir misalnya sekitar 60%, berarti dia masuk sandilom. Ini kan sand ya, berarti kalau persentase pasirnya sekitar 90 sampai 100% di segitiga tekstur ya, berarti dia masuk sand, berarti pasir ya. Berarti kandungannya pasir sampai 90% ya. Ini kalau loam itu apa? Loam misen itu apa?
Kan ada 12 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ini kan ada 12 ya, sama kayak tadi. Kalau dia persentase pasirnya 90 berarti dia dominan pasir. Kalau ini apa? Coba lomisennya apa? Pasir apa? Ada yang tahu nggak? Lomisen. Izin menjawab Bu, lempung pasir gitu Bu. Aku juga kayak rada berongga gitu kalau nggak salah Bu, lempung pasir. Kalau clay itu kan liat ya dia ya. Clay itu liat ya. Kalau ini agak lempung ada lempungnya, ada pasirnya ya. Jadi nggak dominan pasir ya dia ya. Nah, ini yang dipakai untuk kita melakukan analisa tekstur. Ya, nanti kan ada hitungannya. Berapa persentasi clay-nya, lempungnya. Ini kalau silt ini apa silt? Debu bukan? Silt. Silt debu bukan? Berapa persentase debunya? Kan? Setelah kita hitung persentasenya. Kita bilang bahasa Indonesianya debu aja ya, persentase. Kan tadi tekstur itu ada 3 ya fraksi ya. Ada fraksi pasir, ada fraksi liat atau lempung, ada fraksi debu ya. Ini kita anggap debu ya. Nah ini kalian pernah penetapan tekstur tanah itu ada pilin ya. Feel method. Feel itu kan merasakan ya. Jadi kalian ambil tanah, kalian basahi, kemudian kalian pilin. Kalian pilin di antara jempol sama telunjuk. Dirasakan saja ya. Nah, kalau sudah yang berpengalaman dia akan tahu kira-kira kandungan pasirnya itu berapa persen. Agak kasar tadi ya. Ada agak kasar, tadi kan ada agak kasar, ada sedang. Nah, dia sudah bisa masuk menentukan. Nah, jadi ada beberapa metode ya untuk penetapan tekstur tanah. Jadi nanti kalau kalian praktikum mungkin nanti secara ini aja, secara metode pilin ya kalian karena secara online kan. Ibu lagi proses pembuatan modulnya. Kemudian yang kedua langkah metodenya merasakan itu feel method. Masa tanah kering itu dibasahi ya, tanah dibasahi. Kemudian tanah yang sudah basah itu diirit, maksudnya diginiin ya. Diginiin di antara ibu jari dan telunjuk hingga membentuk bola lembab ya. Nah, kalian bisa memperhatikan rasa kasar atau licin antara jari tersebut. Nah, tanah yang sudah diambil digulung-gulung sambil dilihat daya tahan terhadap tekanan ya. Jadi, caranya ini. Jadi untuk cara metode feel metode pilin ya kalau bahasa Indonesianya. Kalau kelas tekstur berarti di apa? Rasa kasar yang jelas. Kalau kelasnya pasir berlempung apa? Rasa kasar sangat jelas, sedikit sekali melekat. Nanti kalian buat di hasil pengamatan. Oh, tanah saya lempung berpasir. Berarti yang kalian rasakan itu rasa kasar agak jelas, agak lengket gitu ya, melekat. Nah, dapat dibuat bola. Tapi kalau dia pasir, dia tidak dapat dibuat bola, mudah hancur ya. Kalau dapat dibuat bola, tapi mudah hancur, berarti dia lempung berpasir ya. Nanti hasil pengamatannya tanah kalian itu seperti apa kelas teksturnya ya. Nah, kelas tekstur menurut USDA kan tadi ada 12 ya. Nah, ini yang bisa kalian tampilkan nanti. Kemudian kalau di lab menggunakan metode sedimentasi ya. Ini bisa dibaca. Nah, itu terkait dengan tekstur tanah. Besok kita akan bahas tentang tekstur tanah ya. Dari sini ada pertanyaan. Ada. Nah, coba kalian satu pertanyaan dari Ibu ya. Siapa yang bisa raise hand? Sebutkan 12 kelas tekstur menurut USDA. Siapa yang bisa raise hand?
Satu lagi habis itu kita selesai ya. Kita tutup. Sebutkan Izin dua menjawab, Bu. belas. Jangan Reja lagi deh, coba yang lain. Baik. Coba yang lain. Sebutkan Hairunisa Hapsari belum ya? 3E. 3E. Itu ada pasir, pasir berlempung, lempung berpasir, lempung liat berpasir, lempung, lempung berdebu, debu, lempung berliat, lempung liat berdebu, lempung liat, liat berpasir, liat berdebu, dan liat, Ibu. Hairunisa Hapsari. Iya. Oke ya, jadi tadi sudah dikasih contekan 6 ya. Ada pasir, pasir berlempung, lempung berpasir, lempung, lempung berdebu, debu dan lain sebagainya, ya. Nah, satu lagi deh, ya. Satu lagi deh. Nah, tadi tentang tekstur, ya. Tentang tekstur, metode penetapan tekstur. Ada yang dilakukan secara langsung di lapangan, namanya metode apa? Apa yang bisa? Yang secara langsung di lapangan. Metode apa untuk penetapan tekstur tanah? Apa? Isnaini Puteri. Feeling metode, Ibu. Feeling Oke, feel method ya. Jadi dia langsung di lapangan, feel method. Jadi metode perasa ya, feeling. Feeling itu Indonesianya ya, kalau feel itu kan perasaan ya. Jadi kalian merasakan, oh ini agak kasar, berarti masuk kelas apa misalnya. Ini ya jawabannya adalah ini. Feel method langsung di lapangan ya. Oke. Kita akhiri ya kelas dasar ilmu tanah pada hari ini. Tidak ada pertanyaan? Nanti untuk PJ kelas E, F dan O, insya Allah nanti minta tolong Ibu di itu ya, validasi untuk presensi yang kemarin ya. Ibu nanti info, silakan validasi di kelas E, F, kan udah ada datanya siapa aja yang nggak masuk ya kemarin ya. Terima kasih, Ibu akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.